Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para pengajar di era milenial? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang form untuk mengirim tugas mahasiswa. Langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ikuti tutorialnya bagaimana cara menambahkan form untuk mengirim tugas mahasiswa di dalam online learning. Pertama, seperti biasa kita masuk terlebih dahulu ke dalam online learning. Masukkan username dan password kita. Oke ya, setelah kita masuk ke dalam online learning seperti ini, maka tinggal kita pilih di mata kuliah mana, di kelas mana yang akan kita tambahkan form untuk mengirim tugas. Misalnya di dalam tutorial ini, saya akan menambahkan di mata kuliah Akidah Manajemen 2I. Di sini tinggal kita klik saja. Nah, oke ya, seperti ini. Nah, sebelum kita menambahkan form, maka cara pertama adalah kita menghidupkan mode ubah ya. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita menuju ke atas sebelah kanan ini, roda gear. Kita klik. Oke. Nah, ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang nomor 2. Ini hidupkan mode ubah, kita pilih yang ini. Klik. Oke. Nah, ini posisinya halaman-halaman perkuliahan sudah siap untuk ditambahkan elemen baru, termasuk penambahan form untuk mengirim tugas. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu tentukan, apakah tugas itu adalah merupakan bagian dari suatu pertemuan ya. Misalnya di pertemuan ini, pertemuan kedua ya, misalnya itu akan diberikan tugas. Maka kalau yang dimaksud demikian, maka Bapak Ibu tinggal tambahkan di sini. Ya, tambahkan sebuah aktivitas. Ya. Nah, kalau tugas tersebut adalah tugas umum yang terpisah ya. Bapak Ibu ingin itu terpisah, tidak ada dalam satu bagian pertemuan, maka Bapak Ibu bisa menambahkan satu elemen tersendiri seperti ini ya. Khusus untuk tugas. Caranya adalah dibuat saja di bagian yang masih kosong di bawah. Nah, ini bisa ditambahkan add week di sini ya. Klik saja add week. Ini satu ya yang akan ditambahkan, satu untuk menambah bagian ya Bapak Ibu, ini maksudnya ya. Nah, seperti ini, klik. Oke, ini sudah ada bagian tersendiri yang akan kita beri judul tugas. Cara editnya adalah diklik saja gambar pensil di sini, klik kiri, tugas. Ya, setelah diketik seperti ini, lalu kita enter. Oke ya, maka ini ada judul tersendiri, bagian tersendiri, yaitu tugas. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau menambahkan di bagian sebuah pertemuan, maka tinggal tambahkan saja di sini. Tapi kalau khusus judulnya seperti ini, maka seperti tadi caranya add week ya, kemudian diberi nama tugas. Nah, setelah seperti ini maka tinggal kita menambahkan form ya untuk mengirim tugas. Caranya bagaimana? Langsung menuju ke sebelah kanan ini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, diklik saja, klik kiri, oke. Nah, maka akan muncul pilihan menu seperti ini. Aktivitas ini banyak pilihan, kita pilih yang paling atas ini, assignment. Klik sebelah kiri. Nah, sudah biru, maka kita ke bawah, kita klik tambah. Oke. Nah, kita beri judul di sini. Misal ya, ini misal saja. Tugas resume materi. Ya.
Ini sekedar contoh, jadi silahkan tugas apa yang akan diberikan ditulis saja judulnya di sini oleh Bapak Ibu. Kemudian di sini instruksinya. Silahkan membuat tugas dan kirim melalui tautan di atas. Format tugas PDF dan seterusnya ya Bapak Ibu. Misalnya ada keterangan-keterangan yang penting untuk ditambahkan di sini, silahkan ditulis saja di kolom description di sini di kotak ini. Ya, assignment name, nama tugasnya apa di sini, kemudian description ini silahkan diisi penjelasan tentang tugas yang Bapak Ibu maksud. Setelah itu kita klik di bawah kotak ini, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Maksudnya apa? Maksudnya supaya instruksi ini tampil di halaman depan dan langsung dibaca oleh mahasiswa. Nah, di bagian sini kalau ada file yang Bapak Ibu ingin tambahkan, misalnya merisum file ini gitu ya, misalnya ya, bisa ditaruh di sini filenya. Caranya seperti biasa, klik di sini ya, tambahkan file. Tapi kalau tidak ada file ya sudah cukup seperti ini saja. Artinya materi ini sudah dibahas, tinggal ngerisum saja, tidak perlu ada tambahan file. Berarti di sini tidak usah dikasih file. Nah, di bawah ini adalah setting kirim tanggal. Izinkan kiriman dari, jadi mulai kapan tugas ini dapat dikirim mahasiswa, misalnya di sini tanggal 26 Oktober, oke, pukulnya misalnya pukul 7.00 seperti itu ya. Kemudian batas waktu. Nah, ini pengiriman akhir kapan? Misalnya di sini tanggal 2 atau tanggal 5 November misalnya ya. Atau sesama Oktober misalnya tanggal 30 tanggal 29 Oktober misalnya ya. Sebagai contoh saja. Nah, di jam berapa? Di jam 11.00 ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian batas akhir waktu ini maksudnya kalau ada toleransi keterlambatan ya Bapak Ibu ya. Terakhir sekali bisa dikirim kapan seperti itu. Tapi kalau nggak usah, nggak apa-apa, jadi ribet ya kalau ada toleransi udah ini aja batas akhir gitu. Oke. Nah, setelah itu di sini remind me to grade by. Nah, ini untuk mengingatkan kita untuk melihat tugas, memberikan nilai pada tugas itu ya. Kalau perlu mau ditambahkan supaya ada pengingat untuk kita, boleh ditambahkan di sini. Nah, yang penting tanggalnya ini harus di atas tanggal akhir, di atas batas akhir pengiriman. Itu kan ceritanya sudah dikirim ya, kemudian mengingatkan kita di sini supaya kita melihat dan memberikan nilai pada tugas. Berarti misalnya boleh nih tanggal 9 November misalnya boleh. Tinggal ditambahkan saja gitu ya. Nah, kalau nggak perlu ya, nggak usah, toh kita sudah sering buka Olu ya, sudah tahu ya, sudah. Nah, kita tiadakan. Contoh ini saya tidak usah pakai ini, cukup ini saja ya. Dua ini yang paling standar, ini sudah cukup ya. Kalau ini mau ditambahkan silahkan menurut kepentingan Bapak Ibu sekalian jika diperlukan. Oke. Setelah itu berkas, jumlah berkas berapa halaman ya, misalnya jumlah berkasnya berapa gitu ya. Oke, misalnya ya 1 itu ya atau 2 silahkan. Nah, ini batas maksimum ini sudah otomatis paling besar 10 MB. Kalau nanti berkas mahasiswa di atas ini tidak bisa terkirim. Ini sudah settingan dari online learningnya ya Bapak Ibu ya. Ini sudah batas teratas. Oke. Berkas yang diterima apa? Nah, ini kalau 10 MB biasanya berkas. Kalau video itu ini nggak bisa ya, terlalu kecil gitu. Nah, kalau tidak dipilih begini juga otomatis nanti akan terverifikasi. Berkas-berkas yang tidak bisa masuk tidak bisa. Tapi kita pilih saja di sini ya, klik pilih ya, berkasnya adalah berkas dokumen ini ya, yang ini. Oke, setelah itu setelah kita pilih, kita ke bawah nih simpan perubahan. Ini sudah tertulis
Dokumennya adalah nanti adalah Word, ada PDF dan seterusnya. Nah, kalau tadi di atas sudah kita pilih PDF, di sini ditulis PDF ya, berarti yang disarankan PDF. Memang sebaiknya PDF ya, biar nanti di pas ngoreksi itu langsung tampilannya itu kelihatan PDF. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita menuju ke bawah. Kalau ini perlu disetting, ya pembatasan aksesnya silahkan. Kalau nggak ada syarat-syarat tertentu untuk mengakses ini, tugas ini, itu tidak usah ditambahkan. Misalnya apa syaratnya? Misalnya ada tambahan syarat, misalnya di sini bisa kita tambahkan misalnya ya. Tanggal kan tadi sudah ada tanggal ya. Bisa diakses tanggal sekian tidak perlu. Activity completion mungkin ini kalau perlu. Maksudnya apa? Maksudnya mahasiswa harus telah menyelesaikan aktivitas gitu ya. Nah, seperti itu klik saja. Kemudian di sini tambahkan kalau perlu. Misalnya dia telah membaca materi ini gitu umpamanya ya. Dan seterusnya, itu kalau perlu. Nah, dalam contoh ini saya tidak akan tambahkan syarat ya, karena biar nanti simulasi ini bisa langsung diakses. Nah, kalau perlu tadi seperti itu. Pembatasan akses boleh ditambahkan misalnya tadi activity completion. Ini maksudnya supaya mahasiswa menyelesaikan suatu bacaan tertentu yang ada di online learning baru bisa mengakses tugas ini. Di contoh ini saya tidak akan tambahkan akses. Activity completion maksudnya adalah tanda bahwa dia sudah mengirim tugas itu apa gitu ya. Ini bisa dipilih, student can manually mark the activity as complete. Ini kalau sudah selesai berarti mahasiswa dapat menceklis, jadi tandanya checklist gitu. Atau yang bawah show activity as complete when condition are met. Yang ini maksudnya adalah akan terchecklist sendiri setelah mahasiswa mengerjakan atau mengirim tugas. Nah, menurut saya sih recommended yang ini yang bawah ya. Jadi nanti akan checklist tersendiri. Jadi student sudah melihat ya, student must view this activity to complete it, sudah melihat. Kemudian student must submit to this activity to complete it. Jadi mahasiswa sudah mengirim tugas, sudah melihat bagian tugas itu, sudah dikirim, nanti activity completion-nya otomatis checklist gitu ya, terlihat checklist di Odoo kita, online learning kita ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian tinggal ke bawah ini, simpan dan kembali ke kursus. Oke ya. Nah, inilah tampilan form untuk mengirim tugas yang telah kita buat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, baik, supaya lebih jelas saya akan praktekkan bagaimana setelah mahasiswa mengirim tugas ya. Setelah mahasiswa mengirim tugas, kita akan lihat ya seperti apa. Sekarang saya akan login sebagai mahasiswa ya. Saya akan pinjam akunnya dia. Logout dulu saya. Login lagi sebagai mahasiswa yang akan kirim tugas ya. Nah, ini saya sudah login sebagai dia, Bapak Ibu sekalian. Saya akan kirim tugas di tadi mata kuliah Akidah Manajemen. Oke, di bagian paling bawah tadi. Nah, di sini ya, ini Tia ceritanya mau kirim tugas ya, Bapak Ibu ya. Maka dia akan klik di sini ya. Ya. Nah, seperti ini. Di sini terlihat belum ada apapun ya, karena dia belum mengirimkan tugas. Cara kirim bagaimana? Dia ke bawah ini nih, sini tambahkan pengajuan tugas. Ini klik kiri oleh dia. Oke, seperti ini. Nah, ini berkas yang akan dikirim di sini. Ya, langsung saja di sini file atau ditarik langsung ke sini filenya bisa juga ya. Saya akan tarik langsung. Dicari file yang akan dikirim oleh dia ya. Ya, ini sekedar contoh saja Bapak Ibu. Misalnya dia akan kirim tugasnya ini sudah jadi ya.
PDF, filenya tadi PDF, pembagian ibadah ini ya, misalnya ini tugasnya akan dikirim. Nah, maka taruh oleh dia di sini, tarik ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian maka akan disimpan perubahan oleh mahasiswa tersebut. Oke, selesai ya, dikumpulkan untuk dinilai. Nah, belum ada nilai ini ya, karena kan belum kita nilai. Ini udah selesai tuh, mahasiswa ini sudah kirim tugas. Oke ya, saya akan log out, udah selesai mahasiswa. Nah, oke, saya akan login lagi sebagai dosen, kita yang akan mengoreksi tugas. Login ya, tadi di manajemen di sini. Oke, kita akan melihat mahasiswa yang sudah kirim tugas dan kita akan beri nilai di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita klik. Oke, ini di sini ada laporan ya, yang dikumpulkan baru satu. Tadi baru satu orang ya, Tia tadi untuk simulasi. Kalau kita mau lihat semuanya nanti umpamanya di sini sudah banyak ya Bapak Ibu. Ini jumlah yang mengumpulkan. Peserta kuliah 44, yang mengumpulkan baru satu. Nanti kalau sudah 44 dinilai di sini ada 44 juga gitu. Kita lihat semuanya di sini. Kalau mau lihat semuanya, nah di sini ya. Nah, ini akan tampil semuanya nih. Nah, ini yang belum kirim tugas di sini ada tulisan tidak ada pengumpulan, tidak ada pengumpulan gitu. Nilai di sini bawahnya nih kalau udah dinilai di sini keluar nilai. Nah, kalau begini masih kosong dan dia belum mengumpulin. Yang sudah mengumpulkan tadi Tia, kita cari Tia. Oke. Nah, ini Tia Adityawati tadi yang kita simulasikan untuk ngumpulin, di sini tertulis dikumpulkan untuk dinilai. Jadi dia sudah kumpulin tapi belum kita nilai. Nah, cara memberi nilai bagaimana? Kalau kita mau langsung beri nilai di sini ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nggak langsung di Olu ya silahkan. Tapi kita bisa langsung memberi nilai di Olu. Diklik saja di sini nilai ya. Klik nilai. Oke. Kita tunggu loading nih. Ya. Oke. Baik. Nah, ini tugasnya nih. Di sini kelihatan tuh, bisa kita lihat ya, kita baca, koreksi seperti itu ya. Oke, setelah kita koreksi seperti ini punya Tia, tugas Tia. Lalu kita kasih nilai di sini. Nah, di kotak ini kita kasih nilai misalnya 90. Oke, setelah kita tulis nilainya, kita simpan perubahan di bawah nih. Oke, ini. Oke, simpan perubahan. Klik kiri. Nah, oke, langsung diklik oke. Nah, kita lihat di sini yang tadi kosong, nilai saat ini di rapot itu ya. Sudah keluar nilai 90 itu ya. Nah, otomatis nanti di tempat mahasiswa ini sudah terlihat nilainya. Atau nanti kalau banyak mahasiswa ya, Bapak Ibu yang kita beri nilai, nanti langsung muncul di depan di sini. Nanti akan muncul. Kita cek lagi nilainya, maaf. Nilainya kita oke ya, 90. Oke. Baik, ini sudah dikasih nilai. Saya kembali ke halaman depan. Olu. Oke. Oke ya, kita cek lagi di sini. Kita lihat di mahasiswanya. Oke ya. Dikumpulkan satu, perlu dinilai cuma satu, ini menjadi 0 ya, artinya sudah dinilai tadi yang satu itu. Kita view submission. Oke, ini tadi ini kosong-kosong semuanya, belum kirim. Oke, tadi yang bagian oke ya, kita lihat tadi yang sudah kirim tugas adalah Tia nih. Oke, ini Tia nih. Setelah kita refresh tadi, kita refresh sudah kelihatan nilainya nih. Dikumpulkan untuk dinilai. Nah, di bawahnya ada tulisan dinilai, sudah dinilai. Jadi
Ini kelihatan 90% per 100 nilainya sudah muncul. Kalau yang belum kirim seperti ini, tidak ada pengumpulan, nilai di sini masih kosong. Tugasnya di sini terlihat sebelah kanan. Nanti semuanya akan kelihatan seperti ini listnya. Oke ya, demikian Bapak Ibu sekalian cara membuat form untuk mengirim tugas dan kemudian cara melihat dan menilai tugas mahasiswa. Oke, demikian tadi Bapak Ibu sekalian cara memasang form untuk mengirim tugas mahasiswa di dalam online learning. Jika ada yang belum jelas silahkan ketik komentar atau pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.